Nodirbek Yakuboyev keluar sebagai juara Uzbek Chess 2024. Meski memiliki poin sama dengan Abdusattorov, namun dia berhak juara karena unggul tiebreak. Yakuboyev berhak membawa pulang hadiah senilai $25.000 atau sekitar 400 juta rupiah. Selain itu, dia juga mendapat tambahan 14 poin elo rating, membuat dirinya naik 25 tingkat ke peringkat 86 dunia. Kita akan melihat kemenangan 40 langkah Yakuboyev pada babak kedua atas wakil India Vidit Santos Gujrati. Bermain dengan buah putih, Yakuboyev membuka pion D4, D5, dan gambit menteri. Vidit menerima gambit, kemudian E4, B5, dan A4. C6, pion dimakan, pion makan, pion B3. Pion E5, pion ditukar, menawar pertukaran menteri. Dan di sini Vidit memainkan sebuah langkah jebakan. Pertama, gajah skak, gajah menutup, dan gajah ke petak C5. Jika sekarang Yakuboyev terburu-buru pion makan pion, Vidit akan melewatkan pion dan dia punya 2 pion bebas. Yakuboyev tidak terjatuh dalam jebakan ini dan melanjutkan pengembangan kuda. Kuda C6, kuda C3, dan gajah G4. Kuda makan pion, kuda makan pion, kemudian gajah makan pion. Kuda raja keluar, pion H3. Di posisi ini, Vidit mengorbankan gajah. Dia makan pion skak. Raja makan, diikuti kuda makan pion skak. Raja E3 dan gajah makan kuda. Pion makan, kemudian gajah gelap dihilangkan. Menteri makan dan menteri skak. Pion menutup skak, lalu kuda menghilangkan gajah terang. Pion makan, diikuti menteri skak dan raja ke petak E4, kemudian rokade. Situasi Yakuboyev terlihat sangat berbahaya. Meski begitu, analisa Stockfish menunjukkan dia baik-baik saja dan permainan sama kuat. Di sini dia melanjutkan dengan langkah defensif, kuda C3. Setelah benteng mengancam pion dan raja mendekati pion, Vidit melakukan skak, tetapi kuda ke D5. Menteri B3, benteng C1, dan di sini Vidit melakukan kesalahan dengan memainkan langkah tidak penting pion F5. Ini memberi waktu bagi Yakuboyev mengaktifkan benteng. Vidit kembali melakukan kesalahan kedua, benteng D6, membuat baris ke-8 menjadi lemah. Hal ini langsung dimanfaatkan dengan benteng E5. Bersiap untuk menggandakan benteng dan meluncurkan serangan skakmat. Maka raja H8, lalu menteri diadu. Menteri A2, menteri kembali diadu. Menteri A3 dan benteng digandakan, mengancam serangan skakmat. Jadi benteng turun mempertahankan diri. Yakuboyev kembali mengadu menteri. Menteri A2, lalu raja ke petak D3. Setelah menteri G2, menteri kembali diadu, membiarkan menteri makan pion, karena kemudian menteri E3. Menteri terpaksa ke petak H5, tapi benteng di baris ke-7. Pion H6, dan menteri mengancam skakmat. Benteng mempertahankan, lalu benteng G1. Pada posisi ini Vidit sudah kalah, tapi masih mencoba benteng B8. Benteng makan pion, benteng skak, kuda C3, dan benteng kembali skak. Raja menyerang benteng, kemudian benteng makan kuda. Namun setelah raja makan benteng, Vidit akhirnya menyerah karena dia telah kalah material dan terancam skakmat.